Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Davina Rahmatul Fazri. Saya mahasiswa Prodi Akuntansi angkatan 2023. Saya di sini akan mensosialisasikan tentang perpajakan. Eh, di sini saya bersama teman saya, Jovinda Vina. Saya ingin bertanya, eh, apakah Jovinda tahu pajak itu apa? Ya, baik. Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh individu atau badan kepada negara tanpa imbalan secara langsung yang dipergunakan untuk pengeluaran negara, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Nah, di pajak ini kan ada beberapa pajak itu kan. Salah satunya yaitu pajak PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, pajak PPN ini tuh salah satu jenis pajak yang eh, yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa. Contohnya ya kayak misalkan Javinda pernah ke Gajauan gitu ya. Nah, itu kan kalau di struknya biasanya kan ada total beli barang makanannya, nah kan pasti di bawahnya itu ada pajaknya sebesar 10 atau 11% seperti itu kan. Nah, itu yang disebut dengan pajak PPN. Nah, pajak PPN ini tuh sangat penting untuk perekonomian karena menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan dan berbagai kepentingan masyarakat. Contohnya, ya tadi seperti itu tadi. Nah, sebenarnya PPN ini tuh dikenakan oleh pengusaha, pengusaha kena pajak. Tapi nanti yang dibebankan yaitu ke pembelinya. Jadi kalau mau beli barang, beli makanan itu pasti sudah ada harga barang dengan PPN-nya. Nah, yang dikenakan pajak itu biasanya pajak PPN ini ya, ya kayak barang-barang konsumsi, kayak makanan, pakaian, terus barang elektronik gitu. Terus mungkin jasa, jasa transportasi kayak bis, kereta seperti itu. Terus bisa restoran juga gitu. Tapi ada juga yang nggak dikenai pajak PPN ini. Itu seperti pendidikan dan kesehatan itu juga. Nah, untuk iya, berarti kita ikut berkontribusi, kepada negara. Ya, seperti itu. Nah iya. Nah, untuk tarif PPN itu, untuk tahun sekarang itu masih 11%. Tapi untuk di tahun 2025 nanti naik jadi 12%. Sebenarnya ini tuh jadi pro kontra, ya, karena ya sebenarnya banyak yang nggak setuju, kan barang-barang itu jadi mahal gitu loh, terus pajaknya juga naik. Ya, tapi kan kita juga ikut berkontribusi kepada negara. Jadi saya harap eh, dengan kita belanja, dengan kita pakai jasa transportasi itu berarti sama aja kita membantu untuk pembangunan negara. Seperti itu. Apa udah paham? Oh iya, terima kasih ya Javinda udah menyempatkan waktu. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Davina Rahmatul Fazri, mahasiswa Prodi Akuntansi angkatan 2023. Di sini saya bersama Waalaikumsalam. ya. Di sini saya bersama Dinda. Saya di sini akan mensosialisasikan tentang pajak. Nah, pajak itu adalah iuran wajib yang dibayar oleh individu atau badan seperti perusahaan kepada negara tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk
membiayai pengeluaran negara seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, pajak itu salah satunya ada pajak PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, PPN itu salah satu jenis pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa. Nah, tarif untuk pajak PPN di tahun ini itu 11%. PPN ini pajak yang sangat penting karena menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan dan berbagai kepentingan masyarakat. Nah, PPN ini sebenarnya dikenakan ke pengusaha kena pajak, tetapi pajak ini dibebankan kepada konsumen. Seperti kan biasanya kita beli barang atau mungkin pakai jasa, nah itu biasanya ada pajaknya, pajak PPN. Nah, yang dikenai pajak PPN itu barang-barang konsumsi seperti makanan, pakaian, atau barang elektronik, dan lain-lain. Terus ada jasa transportasi, jasa restoran, mungkin layanan seperti itu. Tapi ada juga yang nggak dikenakan PPN ini. Contohnya itu kayak tapi untuk tahun 2025 nanti PPN akan naik menjadi 12%. Jadi PPN ini tuh seperti kita itu membantu kontribusi ke sumber pendapatan negara, seperti itu. Ya. Apa udah paham? Udah. Ya. Udah. Terima kasih ya waktunya Dinda gitu. Sekian saya tutup. Wassalamualaikum Sama-sama. Sekian saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Rahmatul Basri dari Prodi Akuntansi Universitas Maulana Malik di Malang. Saya di sini akan mensosialisasikan tentang pajak. Sebelumnya, Ibu tahu apa pajak? Ya, pajak itu kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak dapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Iya, benar banget. Yaitu pajak itu kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan umum perpajakan dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung kegunaannya untuk negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang UU KUP. Seperti yang ada di poster ini, UU KUP yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Di dalam UU KUP ini ada 11 bab. Yang pertama itu bab 1 tentang ketentuan umum, bab 2 tentang NPWP, pengukuhan pengusaha, surat pemberitahuan dan tata cara bayar pajak. Yang ketiga itu penetapan dan ketetapan pajak. Yang keempat yaitu penagihan pajak. Yang kelima yaitu tentang keberatan dan banding. Yang keenam yaitu pembukuan dan pemeriksaan. Yang ketujuh ketentuan khusus dalam KUP. Yang ke-8 ketentuan pidana. Yang ke-9 penyidikan. Kemudian bab 9A tentang pendelegasian kewenangan, bab 10 tentang ketentuan peralihan, dan bab 11 tentang ketentuan penutup. Nah, UU KUP ini tuh undang-undang yang berlandaskan hukum untuk mengatur perpajakan dalam Indonesia. Dalam UU KUP ini itu dia itu mengatur administrasi perpajakan, terus berisi
fungsi, hak, dan kewajiban perpajakan, serta tugas dan kewenangan aparat pajak. Nah, terus kan tadi disebutkan wajib pajak itu untuk orang pribadi atau badan. Nah, wajib pajak ini itu wajib mendaftarkan diri ke Dirjen Pajak untuk membuat NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak. Nah, nomor pokok wajib pajak ini itu seperti sarana administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal diri wajib pajak. Nah, setelah kita punya NPWP, itu kita membuat SPT atau surat pemberitahuan. Nah, surat pemberitahuan ini itu tentang pelaporan pajak dan pembayaran pajak, gitu biasanya yang dipakai oleh wajib pajak. Nah, kalau SPT ini ada ketentuan masanya atau jangka waktunya. Biasanya itu 1 bulan dalam periode, atau mungkin dalam Kementerian Keuangan itu peraturannya paling lambat itu 3 bulan. Nah, kalau ada keterlambatan pembayaran atau bahkan nggak bayar pajak, itu pasti ada sanksinya. Sanksinya itu bisa denda, bisa bunga, terus bahkan bisa pidana gitu. Jadi saya harap itu kita bisa lebih peduli untuk membayar pajak, karena kan kalau kita membayar pajak itu kita lebih seperti ikut kontribusi dalam memajukan negara